Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, al-khamisu al-muwadhabatu ala al-ishtighali bil ilmi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar terhadap pelajarannya. Ya, adabuhu fi darsihi. Maka beliau masuk ke dalam pembahasan adab yang kelima bagi seorang pengajar dalam pelajarannya, yaitu al-muwadhabatu 'ala al-ishtighali bil ilmi, yaitu konsisten menyibukkan diri dengan ilmu. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa antakuna mulazamatuhu al-ishtighala bil ilmi hiya matlubahu wa ra'sa malihi fala yashtaghil bi ghairihi. Dan hendaknya yang menjadi kebiasaan bagi seorang pengajar, itu hendaknya dia terus-menerus menyibukkan diri dengan ilmu. Dan itulah yang menjadi tujuan utamanya dan juga menjadi modalnya, maka hendaklah dia atau seorang pengajar itu tidak menyibukkan diri dengan yang selainnya. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya hakadza fil matbu'i. Ya, maka tulisan wa antakuna mulazamatuhu itu yang tercetak, berarti yang ada pada risalah Adabud Darisi wal Mudarrisi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi wa fil asli, adapun di asalnya, asal di sini berarti sebagaimana yang ada dalam pembukaan kitab ini, itu adalah kitab Al-Majmu' buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, kalau di kitab Al-Majmu' tulisannya adalah mulazamatul ishtighali. Kalau di sini kan mulazamatuhu al-ishtighala. Ya, kalau di asalnya di kitab Majmu' buah karya Al-Imam An-Nawawi itu tulisannya mulazamatul ishtighali. Maka kita kembali ke atas. Hadza adabun nafisun min adabil mudarrisi. Ini merupakan adab yang berharga atau di antara adab yang berharga atau di antara adab-adab berharga dari seorang pengajar. Apa itu? Wa huwa istimrarul mudarrisi fi tahsilil ilmi. Yaitu hendaknya seorang pengajar, seorang guru, itu terus-menerus berusaha untuk mengumpulkan ilmu. Kemudian watanmiyatil ma'lumati. Dan juga hendaknya seorang pengajar itu terus-menerus mengembangkan pengetahuan. Wa hadza la yatimmu illa bil jiddi. Dan ini semua itu tidak akan sempurna melainkan dengan kesungguhan. Ya, terus-menerus mengumpulkan ilmu dan mengembangkan keilmuan itu memerlukan kesungguhan. Wal muwadhabati, dan memerlukan ketekunan. Wal mulazamati, dan juga memerlukan konsistensi. Dan kita tahu ini bukan perkara yang ringan untuk terus-menerus tekun dan konsisten. Wa qad qila, dan sungguh
telah dikatakan man talaba syai'an wajada. Barang siapa yang mencari sesuatu, kemudian dia bersungguh-sungguh wajada, maka dia akan dapat menemukannya. Kemudian waman qara'al baba walaja. Dan barang siapa yang mengetuk pintu, ya kemudian dia gigih terus-menerus melakukannya, walaja, maka dia akan dapat masuk ke dalam pintu tersebut. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Wajadda, ya, dan maksud jadda di sini adalah ijtahada wa sa'a sa'yan jamilan. Yaitu bersungguh-sungguh dan berusaha dengan usaha yang baik. Kemudian wajada, maksudnya adalah wajada matlubahu wa sodafahu. Yaitu mendapati tujuannya dan juga dapat menemukannya. Waman qara'al baba, dan maksud dari waman qara'al baba asyai'al maqsuda. Ya, bab di sini berarti barang siapa yang mengetuk pintu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, yang dimaksudkan. Walajja, ya, lajja di sini aqdama fihi. Kemudian dia berusaha terus-menerus. Walajja, maka walajja dakhala fihi, yaitu masuk ke dalam pintu atau sesuatu yang dicari tersebut. Wa wasala maqsudahu, dan dia sampai pada tujuannya. Unzur, ini dapat dilihat pada Syarhu Ta'limil Muta'allimi, buah karya Ibrahim bin Ismail, Safhata Ihda wa Ishrina, pada halaman 21. Kita kembali ke atas. Fatalabul ilmi yahtaju ila zamanin tawilin. Maka kegiatan menuntut ilmu itu membutuhkan waktu yang lama. Yang kita mengetahui dalam menuntut ilmu itu tidak mungkin didapat secara instan. Kita memerlukan waktu yang lama. Wasabarin, dan juga memerlukan kesabaran. Wa muwasolatin, dan juga memerlukan sesuatu yang konsistensi. Mengapa? Wadzalika li'anna mulazamatal mudarrisi al-ishtighala bil ilmi hiya ghayatu matlubihi. Dan itu dikarenakan jika seorang pengajar itu terus-menerus menyibukkan diri dengan ilmu, maka itu adalah ujung tujuannya, puncak tujuannya, ujung pencariannya. Ya, seorang pengajar itu yang menjadi tujuan utama itu bukan kemudian merasa mengetahui suatu ilmu, tetapi terus-menerus menyibukkan diri dengan ilmu. Wa ra'su malihi, dan yang juga menjadi modal bagi pengajar tersebut. Fala yashtaghil bi ghairihi, maka hendaknya seorang pengajar itu tidak menyibukkan diri dengan selain ilmu. Wala yaltafit ila siwahu, dan juga hendaknya seorang pengajar itu tidak berpaling kepada sesuatu yang bukan atau sesuatu yang tidak terkait dengan ilmu. Mimma yata'allaqu bi umurid dunya. Ya, misalnya berpaling pada sesuatu yang terkait dengan urusan dunia. Ya, hendaknya jangan sampai seorang pengajar itu berpaling pada hal tersebut. Wa wilayatil manasibi, ya, dan juga jangan sampai seorang pengajar itu berpaling kepada sesuatu yang berkaitan dengan wilayah kekuasaan. Ya, berkaitan dengan ingin menjadi penguasa atau ingin berhubungan dengan penguasa, ya. Jangan sampai disibukkan dengan perkara itu. Mengapa? Fa innaha syaghilatun mani'atun. Ya, karena perkara-perkara tersebut tadi, ya, urusan duniawi atau urusan kekuasaan itu dapat menyibukkan, dapat menghalanginya dari
ilmu. Qala Ar-Rabi'u bin Sulaiman. Berkata Ar-Rabi' bin Sulaiman, beliau mengatakan sami'tu Syafi'iyya yaqulu. Ya, Ar-Rabi' bin Sulaiman adalah salah seorang murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, saya mendengar Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, yahtaju talabul ilmi ila thalathi khisalin. Maaf, yahtaju talibul ilmi ila thalathi khisalin. Seorang penuntut ilmu itu memerlukan 3 aspek atau 3 ciri-ciri. Awaluha, aspek yang pertama, tulul umri. Ya, kalau diterjemahkan ya panjang umurnya. Itu mengisyaratkan bahwa penuntut ilmu itu memerlukan waktu yang lama. Watsaniyatu, yang kedua, sa'atul yadi. Yaitu lapangnya tangan. Watsalitsatu, perkara atau aspek yang ketiga, adz-dzaka'u, yaitu kecerdasan. Nah, kita lihat apa maksud dari ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Qala al-Hafidhul Khatibul Baghdadiyyu mu'alliqan 'alaihi. Maka Al-Hafidh, yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau mengomentari ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Apa yang beliau katakan, amma tulul umri, adapun maksud dari panjang umur di sini itu adalah fa innama qasada bihi, ya sesungguhnya yang dimaksud oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di sini itu hanyalah dawamal mulazamati lil ilmi, yaitu terus-menerus bersama dengan ilmu. Itu yang dimaksud panjang umur oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa arada bisa'atil yadi, dan apa yang dimaksud oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dengan lapangnya tangan, alla yashtaghila bil ihtirafi. Ya, hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak menyibukkan diri dengan ya, pekerjaan, dengan profesi. Wa talabit takassubi, dan juga tidak menyibukkan diri dengan mencari nafkah. Ya, jadi ini mengisyaratkan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu mendorong penuntut ilmu itu jangan sampai sangat tersibukkan dengan pekerjaan dan mencari nafkah. Ya. Kemudian beliau menambah penjelasan, Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi, فَإِذَا اسْتَعْمَلَ الْقَنَاعَةَ, maka jika seorang penuntut ilmu itu mengamalkan sifat qanaah. Ya, qanaah merasa cukup. Ya, selalu merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Maka jika seorang penuntut ilmu itu senantiasa merasa qanaah, aghnathu an katsirin min dzalika. Maka sifat qanaah itu akan mencukupi ya, penuntut ilmu tersebut dari ya, mayoritas hal tersebut, baik itu profesi atau mencari nafkah. Ya, maka kita mengetahui betapa banyak kisah dari para ulama terdahulu yang hanya mengalokasikan waktu untuk profesi dan nafkahnya itu hanya sedikit. Ya, hanya secukupnya untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sedangkan waktunya yang lain itu digunakan untuk ilmu. Wa idza razaqahullahu ta'ala dzaka'a, ya, dan jika seseorang itu diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kecerdasan, fahuwa amaratu sa'adatihi, maka itu adalah tanda kebahagiaannya. Wa sur'atu bulughihi, dan juga tanda dan itu adalah merupakan perkara yang dapat membuatnya cepat untuk sampai ila bughyatihi, kepada tujuan atau cita-citanya. Kita lihat catatan kaki. Ya, ini dapat dilihat pada Al-Faqihu wal Mutafaqqihu, ya, buah karya
Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah pada jilid kedua, Safhata Sab'in wa Thamanina wa Alfin, pada halaman 187 ila Safhati Thamanin wa Thamanina wa Alfin. Maaf, mi'atin. Safhata Sab'in wa Thamanina wa mi'atin ila Safhati Thamanin wa Thamanina wa mi'atin. Halaman 187 sampai halaman 188. Kita kembali ke atas. Ya, beliau melanjutkan, thumma, nah, sampai tadi intaha, selesai ucapan dari Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala melanjutkan, thumma innal mudarrisa bihajatin ila idraki anna tariqat talabi syaqqun. Ya, ini sangat penting. Kemudian sesungguhnya yang namanya pengajar atau guru itu sangat perlu untuk mengetahui bahwa jalan menuntut ilmu itu sangat berat. Ya, kemudian wal masafata ba'idatun, dan seorang pengajar juga sangat perlu untuk mengetahui bahwa jarak yang perlu ditempuh untuk menuntut ilmu itu sangat jauh. Wa hadza ya'ni, dan ini yang dimaksud adalah badlal juhdi. Ya, seorang dalam menuntut ilmu itu perlu berusaha keras. Wa mumarasata kulli nasyatin yusahhilu idrakal hadafi. Dan juga bermakna dia harus membiasakan diri melakukan setiap kegiatan yang memudahkannya untuk dapat ya mencapai atau memahami tujuannya. Wa yusilu ilal ghayatil matlubati, dan juga menyampaikannya kepada tujuan yang diinginkan. Ya, maka karena saking beratnya jalan menuntut ilmu, maka perlu usaha keras dan membiasakan diri pada setiap perkara yang dapat mendekatkannya kepada ilmu. Qala al-Imam Ibnul Madini, ya, dan berkata al-Imam Ibnul Madini, qila lisya'bi, ya, dikatakan kepada al-Imam Asy-Sya'bi, ya, rahimahumallahu ta'ala. Beliau ditanya, min aina laka hadzal ilmu kulluhu? Ya, dari mana seluruh ilmu yang engkau miliki tersebut, wahai Asy-Sya'bi? Qala, maka al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala beliau menjawab, yaitu binafil i'timadi, ya, dengan tidak pernah berpangku tangan, ya, tidak diam saja. Kemudian wasairi fil biladi, ya, dan juga ilmu tersebut kudapatkan dengan ya perjalanan ke berbagai negeri. Wa sabrin ka sabril jamadi, dan juga ilmu tersebut kudapatkan dengan kesabaran sebagaimana sabarnya benda mati. Karena kita tahu ya, yang namanya benda mati itu sabar, diapa-apakan tidak akan sedih, tidak akan ya, bawa perasaan baper dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa yang namanya menuntut ilmu ya tidak boleh berpangku tangan, perlu melakukan perjalanan jauh, dan perlu kesabaran kesabaran untuk menghadapi berbagai macam rintangan yang ada dalam menuntut ilmu. Wa bukurin ka bukuril ghurabi, dan juga yang namanya ilmu yang kudapat ini, itu kudapat karena ya, datang awal atau bangun awal, sebagaimana bangun awal atau datang awalnya burung gagak. Ini menunjukkan apa? Bahwa perjalanan menuntut ilmu itu tidak bisa hanya dengan berpangku tangan diam saja. Ya, dan juga harus sabar, dan juga harus ya, bangun pagi, ya, dan datang awal di setiap kegiatan menuntut ilmu. Maka ucapan ini dapat dilihat di
Tadhkiratul Huffadhi, ya, buah karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata Ihda wa Thamanina, pada halaman 81. Kita kembali ke atas. Wa qala Yahya bin Abi Katsirin, dan berkata Yahya bin Abu Katsir. Beliau berkata, la yustata'u al-ilmu bi rahatil jasadi. Ini perkataan yang sangat masyhur. La yustata'ul ilmu bi rahatil jasadi. Ilmu itu tidak akan diperoleh dengan santainya badan. Ini menunjukkan bahwa dalam mencari ilmu itu harus berjuang keras, tidak dapat didapat dengan badan yang santai. Ini dapat dilihat di Dzakarahul Imamu Muslimun. Ini disebutkan oleh Al-Imam Muslim fi sahihihi. Dalam sahih beliau. Ba'dal hadithi, pada setelah hadis Athaniya asyara wa sittimi'atin, pada hadis 612 biraqmi khamsin wa sab'ina wa mi'atin, dengan nomor 175. Kita kembali ke atas. Wa qala az-Zuhriyyu li Yunus bin Yazid. Dan berkata Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala kepada Yunus bin Yazid. Apa yang beliau katakan? La tukabiril ilma. Janganlah engkau sombong terhadap ilmu. Fa innal ilma audiyatun. Karena yang namanya ilmu itu adalah lembah. Fa ayyuha akhadhta fihi qata'a bika qabla an tablughahu. Dan maka jika engkau ingin melalui lembah tersebut sekaligus, maka engkau akan terhenti sebelum engkau dapat melaluinya. Yang namanya lembah yang luas harus dilalui secara pelan-pelan. Kalau kita kemudian berusaha untuk melaluinya dalam sekejap, justru akan kelelahan dan tidak akan sampai ke tujuannya. Kemudian beliau melanjutkan, walakin khudhu ma'al ayyami wal layali. Kan tetapi ambillah ilmu tersebut berhari-hari. Baik beberapa hari dan beberapa malam. Karena bagaikan lembah tadi. Maka janganlah engkau ingin mengambil ilmu tersebut sekaligus. Tetapi engkau perlu mengambilnya berhari-hari dalam waktu yang lama. Kemudian beliau melanjutkan, wala ta'khudhil ilma jumlatan. Dan janganlah engkau mengambil ilmu itu sekaligus. Fa inna man rama akhdahu jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Karena barang siapa yang menginginkan mengambil ilmu sekaligus, maka sejumlah itulah ilmu tersebut akan pergi darinya. Kalau ingin didapat secara instan keseluruhan, maka ilmu tersebut akan pergi secara instan juga keseluruhannya. Walakinna syai'a ba'da syai'i, akan tetapi ambillah ilmu tersebut sedikit demi sedikit. Ma'al ayyami wal layali, dalam waktu yang lama, berhari-hari, bermalam-malam. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Jami'u Bayanil Ilmi, buah karya Ibnu Abdil Bar. Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama, Safhata tis'in wa khamsina wa thalathimi'atin, pada halaman 359. Kemudian kita kembali ke atas, wa qala Ibrahimul Harbiyyu. Berkata Ibrahim al-Harbi. Beliau mengatakan, ajma'a uqala'u kulli ummatin. Telah ijma', telah sepakat orang-orang yang berakal
atau orang-orang cerdas dari seluruh umat ini. Ya, mereka semua telah ijma' sepakat. Apa yang mereka sepakati? Annan na'ima la yudraku bin na'imi. Bahwa yang namanya kenikmatan itu tidak mungkin didapatkan dengan sesuatu yang nikmat. Ya, artinya untuk mendapatkan kenikmatan itu perlu ada pengorbanan, perlu ada susahnya. Tidak mungkin kenikmatan itu dapat diperoleh dengan ya bersantai-santai dengan kenikmatan juga. Kemudian beliau melanjutkan wa man atharar rahata fatathur rahatu. Ya wa man atharar rahata fatathur rahatu. Dan barang siapa yang lebih mengutamakan ya santai atau kenyamanan atau rileks, maka kenyamanan itu justru akan membuat dia kehilangan sesuatu yang dia cari. Ya, jadi kalau seseorang mengutamakan kenyamanan, ya kenyamanan itu justru akan membuat seseorang tersebut itu terluput dari apa yang dia inginkan berupa kenikmatan. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Miftahu Daris Sa'adati. Miftah Darus Sa'adah, buah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata tis'in wa tis'ina wa thalathi mi'atin, pada halaman 399. Wanzur, dan ini dapat dilihat di Tarikh Baghdad, di kitab Tarikh Baghdad, buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallada Sadisa, ya pada jilid ke-6, Safhata Thalathina, pada halaman 30. Kita kembali ke atas. Wa qala Ibnul Qayyim, dan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, Al-masalihu wal khairatu. Ya, maslahat-maslahat dan kebaikan-kebaikan, wal ladzatu, dan juga kesenangan-kesenangan, wal kamalatu, dan juga kesempurnaan-kesempurnaan. Kulluha la tunalu illa bihadzin minal masyaqqati. Ya, kesemuanya itu tadi, maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan, kesenangan dan kesempurnaan, itu tidak akan diperoleh melainkan dengan ya sebagian penderitaan. Artinya itu semua harus, ya, atau untuk mendapatkannya itu pasti akan ada penderitaan. Wala yu'abbiru ilaiha illa ala jisrin minat ta'abi. Dan seseorang itu tidak akan dapat mencapai kepada hal-hal tadi, yaitu maslahat, kebaikan, kesenangan, dan kesempurnaan, melainkan dengan menyeberangi ya, jembatan kesulitan. Jadi, untuk meraih sesuatu kenikmatan, kemaslahatan, kebaikan, itu perlu ada pengorbanan. Ya, baik itu berupa penderitaan maupun kesulitan. Ini dapat dilihat di Miftahu Daris Sa'adati, kitab Miftah Darus Sa'adah, wa karya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallada Tsaniyah, pada jilid kedua, Safhata khamsin wa tis'ina wa thamani mi'atin, halaman 895. Kita lanjutkan. Wa qala Abu Hilalinil Askariyu, dan berkata Abu Hilal al-Askari rahimahullahu ta'ala, Darajatul ilmi asyrafut daraji. Derajat ilmu itu merupakan ya, derajat yang paling mulia, atau ilmu itu menduduki derajat yang paling mulia, terhormat. Faman aroda mudawalataha bidda'ati, barang siapa yang ingin beredar di derajat tersebut dengan tenang, ya dengan santai, wa talabal bulughi ilaiha birrahati, dan juga seseorang itu ingin untuk sampai ya kepada derajat keilmuan tersebut dengan ya santai juga, dengan tenang, kana makhdu'an, sungguh dia telah tertipu.
Artinya apa? Tidak mungkin ya, mencapai derajat keilmuan tersebut dengan tenang dan santai. Wa qala al-Jahidhu, dan berkata al-Jahidh, al-ilmu azizul janibi. Yang namanya ilmu itu adalah ya sisi atau aspek yang sangat berharga. La yu'tika ba'duhu hatta tu'tiyahu kulluka. Ya, ilmu itu tidak akan memberikan kepadamu sebagian dari mereka, artinya engkau tidak akan mendapatkan sebagian, hanya sebagian dari ilmu, hatta tu'tiyahu kulluka, sampai engkau memberikan kepada ilmu itu keseluruhan yang ada pada dirimu. Artinya, ketika engkau memberikan keseluruhan yang ada pada dirimu, waktumu, hartamu, perhatianmu, nah itu baru ilmu itu baru akan memberikan sebagiannya saja. Ya, artinya perlu dedikasi. Tanpa dedikasi, ya ilmu tidak akan memberikan apapun kepadamu. Wa anta idza a'taitahu kulluka, dan jika engkau memberikan keseluruhan yang ada pada dirimu, ya kepada ilmu, ya, jadi engkau mendedikasikan semua yang engkau miliki kepada ilmu, kunta min i'ta'ihi iyyakal ba'da ala khotorin. Maka engkau itu dari ya sebagian ilmu yang diberikan oleh ilmu kepadamu itu, ya hanya sebagian saja. Ya ala khotorin, engkau itu sudah ada dalam kondisi yang sulit. Ya, berarti yang namanya menuntut ilmu itu untuk mendapatkan sebagiannya saja itu sudah perlu pengorbanan dan penderitaan yang besar. Kemudian Abu Hilal al-Askari rahimahullah ta'ala mengatakan waqad sadaqa. Ya, sungguh Al-Jahidh itu berkata sesuatu yang benar. Ya. Maka perhatikan apa yang beliau katakan. Fakam min raghibin mujtahidin fi talabihi. Maka betapa banyak orang yang ya berkeinginan untuk menuntut ilmu dan juga bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. La yahdha minhu bita'ilin. Ya, ini sangat penting. Betapa banyak orang yang berkeinginan menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, itu sama sekali tidak mendapatkan ya sedikit pun dari ilmu tersebut. Ya, sudah berusaha dan berkeinginan, namun tidak mendapatkan ilmu itu sedikit pun. Ala tuli ta'abihi. Ya, karena saking panjangnya penderitaan yang dia rasakan dalam menuntut ilmu, saking sulitnya keadaannya. Wa muwasolati ta'bihi wa nasobihi. Ya, dan juga terus menjaga ketekunannya dan kerja kerasnya. Maka perhatikan, ini adalah zaman dulu. Ya, zaman dulu ternyata ada orang-orang yang berusaha dan berkeinginan menuntut ilmu, tapi saking sulitnya kondisinya, itu tidak mendapatkan sedikit pun dari ilmu. Maka bagaimana dengan kita yang mungkin baru belajar suatu perkara, ya suatu ilmu mungkin bahasa Arab, ya kemudian fikih dasar, kemudian belum paham. Ya belum paham, padahal usahanya masih sedikit dan sudah menyerah. Ya bayangkan dengan orang-orang terdahulu yang sudah mencurahkan dirinya, mendedikasikan dirinya, ternyata ada juga yang tidak paham atau tidak mendapatkan ilmu tersebut. Maka jalan menuntut ilmu ini panjang dan juga penuh penderitaan. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat pada kitab Al-Hathu ala Thalabil Ilmi, ya, buah karya Abu Hilal al-Askari, rahimahullahu ta'ala. Safhat athnataini wa arba'ina, pada halaman 42. Wa maqulatul Jahidhi ja'at fi tarikhi Baghdad. Dan kutipan dari Al-Jahidh tadi itu dapat ditemui pada Tarikh Baghdad, buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Mujalladah Sadisa pada jilid ke-6, Safhata Saba'in wa Tis'ina, pada halaman 97. Min riwayatil Jahidhi nafsihi, ya, dari riwayat Al-Jahidh langsung, qala,
Ya, beliau mengatakan, sami'tun nizama yaqulu. Ya, saya mendengar an-nizam berkata, thumma dzakarahu. Kemudian beliau menyebutkan hal tersebut. Kemudian kita kembali ke atas. Wa qala Syaikhu Abdurrahmani As-Sa'diyyu. Dan berkata Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, i'lam, ketahuilah, annal qana'ata bil yasiri, ya, bahwa qana'ah, merasa cukup dengan yang sedikit, ya, dengan yang sederhana. Waliqtisada fi amril ma'isyati, ya, dan juga berusaha sederhana dalam perkara penghasilan dan juga gaya hidup, matlubun min kulli ahadin. Itu merupakan perkara yang dibutuhkan oleh setiap orang. Ya, ketahuilah bahwa sederhana, qanaah dengan yang sedikit, dan sederhana dalam perkara nafkah, gaya hidup, itu adalah perkara yang diperlukan, dituntut bagi setiap orang. La siyamal mushtaghiluna bil ilmi. Ya, terlebih lagi bagi orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu. Fa innahu kal muta'ayyini alaihim. Ya, maka itu perkara yang seolah-olah perkara yang seharusnya ada pada orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu. Mengapa? Li'annal ilma wadhifatul umri kullihi. Karena yang namanya ilmu, bagi orang yang menyibukkan diri dengan ilmu, itu adalah tugas sepanjang hayatnya. Au mu'dhamihi, atau mayoritas hayatnya, mayoritas hidupnya. Yang namanya ilmu, bagi orang yang menyibukkan diri dengan ilmu adalah sesuatu yang ada sepanjang hidupnya atau mayoritas hidupnya. Famata zahamathul ashghalud dunyawiyatu, maka ketika ya ilmu, ada seseorang yang menuntut ilmu, namun ternyata kesibukan duniawi itu bersaing dengan kesibukannya dalam menuntut ilmu. Wat daruriyatu, dan juga ya kebutuhan-kebutuhan hidupnya itu bersaing dengan kegiatannya menuntut ilmu. Hasolan naqsa, ya, maka pasti ada kekurangan yang ada dalam kegiatannya dalam menuntut ilmu. Ya, karena tadi ada kesibukan duniawi yang memalingkannya dari kegiatan menuntut ilmu. Pasti ada kekurangan. Bihasabi dzalika. Ya, sesuai dengan ya, seberapa banyak kesibukan duniawi yang dia miliki. Waliqtisadu wal qanaa'atu, maka dan sederhana dan juga qanaa'ah, merasa cukup, min akbaril awamili li hasril ashghalid dunyawiyati. Dan sederhana dan qanaa'ah itu merupakan salah satu amalan yang paling agung untuk mencegah kesibukan-kesibukan duniawi. Ya, kemudian wa iqbalil muta'allimi ala ma huwa bisadatihi. Dan juga sederhana dan qanaa'ah itu juga lebih mendekatkan seorang pengajar terhadap derajat yang dia itu sesuai dengan kedudukannya. Ya, karena pengajar itu menjadi tauladan. Ya, tidak pantas seorang pengajar itu kemudian bermewah-mewahan. Ya, kemudian hidup secara berlebih-lebihan. Ya. Maka jika seorang pengajar itu sederhana dan merasa cukup dengan apa yang dia miliki, itu akan menjadi ya kedudukannya yang dicontoh atau menjadi teladan bagi murid-muridnya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.